Selamat siang. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang makanan bergizi seimbang. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fredrik Madosaragi dengan NIM 1915016045. Saya adalah mahasiswa informatika Fakultas Teknik Universitas Mul Warman. Saya berasal dari kelompok 52 KKN tematik Fakultas Teknik Universitas Mul Warman. Dan dalam pembahasan kali ini terdapat 5 subbab. Yang pertama itu adalah konsep gizi seimbang, yang kedua adalah 4 pilar gizi seimbang, yang ketiga adalah pentingnya gizi seimbang untuk kesehatan tubuh, yang keempat adalah kandungan gizi dalam makanan, dan subbab yang terakhir adalah analisis kandungan gizi dalam makanan. Dan kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu konsep gizi seimbang. Gizi seimbang menurut website www.sehatq.com merupakan susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Gizi seimbang terdiri dari asupan yang cukup secara kuantitas dan kualitas dan mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan, khususnya pada anak-anak, penyimpanan zat gizi, serta untuk melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, di Indonesia sendiri, penerapan gizi seimbang memberi perubahan ke arah yang lebih baik, seperti prevalensi stunting yang mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,2% pada tahun 2018. Akan tetapi, di sisi lain, angka obesitas juga mengalami peningkatan dari 14,8% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2019. Oleh sebab itu, prinsip nutrisi seimbang sifatnya sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan ini. Dan selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Tidak ada satupun makanan yang mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gizi seimbang adalah susunan menu seimbang yang dapat memberikan nutrisi lengkap. Misalnya, nasi merupakan sumber utama kalori, namun rendah vitamin dan mineral. Selain itu, sayur dan buah juga kaya akan vitamin, mineral, dan serat, namun rendah kalori dan protein. Oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lengkap harian. Akan tetapi, konsumsi makanan yang beraneka ragam ini harus dalam proporsi makanan yang seimbang, jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Mulai terapkan pola makan tersebut dari sekarang. Kemudian pola yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Membiasakan perilaku hidup bersih dapat mencegah seseorang terkena infeksi. Infeksi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi. Orang yang menderita penyakit-penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan sehingga zat gizi yang masuk ke tubuh menjadi berkurang. Sebaliknya, ketika terinfeksi, tubuh membutuhkan lebih banyak zat gizi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang gizi dan penyakit-penyakit infeksi memiliki keterkaitan. Kemudian pola yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, yang menjadi salah satu upaya dalam mengimbangkan keluar dan masuknya zat gizi, terutama sumber energi utama dalam tubuh. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat memperlancar sistem metabolisme tubuh, tak terkecuali metabolisme zat gizi. Kita dapat melakukan aktivitas fisik setidaknya 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit per sesi. Kemudian, pola yang terakhir yaitu memantau dan mempertahankan berat badan normal. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan gizi di dalam tubuh adalah memiliki berat badan yang normal dalam indeks massa tubuh atau IMT. Pemantauan berat badan dalam pola hidup nutrisi seimbang dapat mencegahnya kelebihan atau kekurangan berat badan. Kemudian kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu pentingnya gizi seimbang untuk kesehatan tubuh.
Untuk menjaga kesehatan tubuh, kita perlu makan makanan yang bergizi yang mengandung nutrisi seimbang. Makanan yang mengandung gizi seimbang disebut makanan sehat sempurna yang mengandung mulai dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Jika kita mengonsumsi makanan dengan zat gizi seimbang, maka kita akan mendapat banyak manfaat, di antaranya yang pertama, menjadi sumber energi hingga menjadi tidak cepat lelah dan lemas. Yang kedua, menyokong pertumbuhan badan seperti penambahan sel baru atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Yang ketiga adalah untuk memelihara jaringan tubuh hingga kesehatan organ terjaga. Yang keempat, mengatur metabolisme dan berbagi keseimbangan cairan tubuh. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Kemudian kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu kandungan gizi dalam makanan. Kandungan gizi dalam makanan yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama manusia. Dilansir dari website Motivate PT, 55 hingga 60% asupan kalori kita harus berasal dari karbohidrat. Asupan karbohidrat bisa didapatkan dari berbagai jenis bahan makanan seperti beras merah, gandum, jagung, ubi maupun kentang. Kemudian ada protein. Dalam tubuh, protein akan diproses menjadi asam amino yang bertugas membangun otot, organ tubuh, kulit, dan rambut. Selain itu, fungsi hormon juga diatur oleh protein. Penting untuk memenuhi kebutuhan protein 10-15% dari asupan kalori harian. Sumber protein yang dapat dikonsumsi sangat beragam, baik nabati maupun hewani. Jadi kita bisa memvariasi menu makanan sehat setiap hari. Rekomendasi makanan tinggi protein yang bisa dikonsumsi adalah telur, kacang almond, daging ayam, ikan, bebek, gandum, dan kacang kedelai. Kemudian ada lemak. Sebenarnya lemak merupakan sumber energi yang baik dan diperlukan untuk kesehatan tubuh. Namun harus dikonsumsi dengan jumlah yang cukup atau tidak berlebihan agar tidak mengalami obesitas. Hal ini bisa terjadi karena penambahan kalori yang berlebih dari makanan ke dalam tubuh. Kemudian lemak terbagi menjadi dua, yakni lemak jenuh yang berasal dari daging, minyak kelapa, dan produk susu, dan lemak tak jenuh yang berasal dari ikan, alpukat, dan kacang-kacangan. Untuk mendapat manfaat kesehatan terbaik, disarankan untuk mengonsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh. Kemudian ada vitamin. Vitamin merupakan kandungan penting dalam makanan yang bisa saja hilang saat dimasak terlalu lama. Padahal vitamin memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Untuk mencegah hilangnya vitamin dari makanan, pilihlah bahan makanan yang mudah diolah dengan cara dikukus, direbus, ataupun ditumis, seperti wortel, minyak ikan, bayam, brokoli, jeruk, alpukat, kacang panjang, daging sapi, dan ayam. Ada beberapa jenis vitamin, diantaranya vitamin A, B, C, D, E, dan K. Kita masuk pembahasan vitamin satu persatu. Yang pertama adalah vitamin A, yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan mata, juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Contohnya seperti produk mengandung susu, sayuran berwarna hijau gelap dan kuning, dan hati. Yang kemudian ada vitamin B yang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu vitamin B1, B2, B3, B6, dan B12. Secara umum, vitamin B berfungsi untuk mencegah terjadinya beri-beri, contohnya seperti pada daging sapi. Kemudian ada vitamin C yang berperan dalam membantu menjaga kekebalan tubuh, contohnya seperti buah-buahan, misalnya pada buah jeruk. Kemudian ada juga vitamin D, yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, juga kalsium dalam darah. Contohnya seperti pada kuning telur dan pancaran sinar matahari langsung pada pagi hari. Selanjutnya ada vitamin E, yang berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan sebagai antioksidan. Contohnya seperti kacang-kacangan dan sayur berdaun hijau. Dan yang terakhir adalah vitamin K, yang berperan dalam membantu mempercepat pembekuan darah ketika sedang terjadi luka dan menjaga kesehatan hati. Contohnya seperti kacang kedelai.
Selanjutnya ada mineral. Mineral adalah zat-zat yang ada di tanah dan diserap oleh makanan yang kita konsumsi. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan mineral dari sumber nabati maupun hewani. Kandungan mineral yang harus terdapat dalam tubuh seperti zat besi, zinc, kalsium, selenium, klorida, kalium, iodin, magnesium, dan tembaga. Untuk memperoleh mineral yang baik, kita bisa mencoba mengonsumsi sayuran hijau, buah alpukat, kacang Brazil, ikan sarden, lobster, dan kalkun. Kemudian ada serat. Serat berfungsi untuk membantu proses pencernaan dan dibagi menjadi dua jenis, yakni serat larut dan serat tak larut. Serat larut yang biasanya ditemukan di sayuran berdaun membantu proses pencernaan dengan membantu perut beradaptasi terhadap waktu pengosongan yang lebih lama. Sementara itu, serat tak larut berguna untuk mencegah masalah pencernaan. Untuk mendapatkan makanan tinggi serat, kita bisa mengonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan. Contohnya seperti bayam, buncis, kangkung, jeruk, mangga, pisang, dan apel. Yang kemudian ada air. Air menjadi salah satu unsur penting dalam makanan sehat dan bergizi. Faktanya, 60% tubuh manusia terdiri dari air, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan air setiap hari dengan minum 8 gelas air putih setiap hari atau setara dengan 2 liter air. Kekurangan minum mungkin akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti batu ginjal dan sembelit. Dan air putih bermanfaat bagi tubuh, yaitu membantu menyerap, mencerna, mengeluarkan, dan menyalurkan zat gizi pada tubuh dan mengatur suhu tubuh. Kemudian, subbab yang kelima adalah analisis kandungan gizi pada makanan. Dan dalam analisis ini, saya akan menganalisis tentang nasi Padang. Dalam satu porsi nasi Padang, jumlah kalori yang dihasilkan bisa mencapai 770 kalori. Di mana dalam nasi Padang yang ada pada gambar di slide, dia terdapat nasi dan perkedel yang mengandung karbohidrat, telur yang mengandung protein dan lemak, dan juga sayuran yang mengandung vitamin. Kemudian kandungan gizi dalam satu porsi nasi Padang terdapat 40% protein, 19% lemak, dan 41% karbohidrat. Oleh karena nasi Padang memiliki jumlah kalori yang tinggi, terdapat beberapa cara sehat dalam memakan nasi Padang. Yang pertama yaitu pastikan komposisinya seimbang. Misalnya dapat mempertimbangkan memilih dada ayam karena memiliki protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian ayam yang lain, serta juga memiliki lemak yang lebih rendah atau lebih sedikit. Kemudian, hindari makanan atau olahan yang digoreng karena terdapat kolesterol jahat yang meresap ke makanan. Yang ketiga, pilih sayuran rebus dan mengurangi kuah santan karena memiliki kandungan kolesterol dan lemak yang tinggi. Dan yang terakhir adalah mengurangi nasi karena memiliki kadar glukosa atau gula yang cukup tinggi. Sebelum menutup presentasi dari saya akan membaca suatu quote dari Bob Sadino yang mengatakan bahwa obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan olahraga yang teratur, itulah kunci hidup sehat. Sekian presentasi dari saya tentang makanan bergizi seimbang, dan terima kasih telah menonton presentasi dari saya, dan semoga presentasi saya dapat berguna bagi penonton sekalian, dan selamat siang.